Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Richard Daci di sini di channel Kavin Bar tentunya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Sleeping with My Student yang dirilis pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 2019 yang lalu. Film yang bergenre drama thriller ini disutradarai oleh Tom Sell. Sleeping with My Student menceritakan tentang seorang wanita single mother yang sudah bercerai dengan suaminya. Suatu ketika wanita yang bisa dibilang seorang janda ini tengah berlibur di sebuah hotel bersama dengan dua orang rekannya yang ingin merayakan kenaikan jabatan wanita tersebut sebagai kepala sekolah. Namun selama tinggal di hotel, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria muda tampan yang bekerja di hotel tersebut, dan keduanya berkenalan dan terhanyut dalam getar-getar cinta nafsu dunia. Namun siapa sangka pria tampan tersebut memang sengaja mendekati wanita itu untuk membalaskan dendam ibunya kepada wanita ini. Nah, jadi bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja teman-teman, kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah mobil yang tengah berjalan pelan menelusuri sebuah jalan yang gelap. Di dalam mobil tersebut ada seorang pria. Pria ini bernama Felix Johnson yang menyetir sebuah mobil. Di sebelahnya ada sang istri bernama June dan anak mereka yang masih bayi diletakkan di bangku belakang. Sepasang suami istri ini tengah bertengkar hebat di tengah jalan sambil berteriak satu sama lain, mempertahankan ego mereka masing-masing tanpa tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Di dalam mobil, June setengah berteriak sambil menangis melampiaskan amarah pada suaminya karena suaminya tersebut ketahuan berselingkuh dengan seorang wanita yang ia kenal. Sementara Felix sambil menyetir tidak mengakui perbuatannya yang sudah ia lakukan. Felix mengatakan kepada sang istri bahwa masalah itu sebenarnya datang dari dirimu sendiri karena kamu terlalu cemburu dan terlalu naif. Kenapa kamu tidak pernah mempercayai aku? Aku telah berkali-kali mengatakan bahwa aku tidak berselingkuh di belakangmu. Namun June tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan suaminya. Ia sangat yakin suaminya sangat pintar dalam berbohong. Pada akhirnya ia sudah tidak dapat lagi mengontrol emosinya. June benar-benar marah, terbakar api cemburu yang sudah menyelimuti hati dan pikirannya. Ia mengatakan lebih baik kita mati bersama daripada aku hidup melihatmu tinggal bersama wanita selingkuhanmu itu. Dengan kesetanan tanpa berpikir panjang, June mengambil langkah nekat dengan memegang setir mobil yang sedang dipegang oleh Felix. Ia memutar setir tersebut ke kiri dan ke kanan, membuat mobil tersebut terseok-seok tanpa terkendali, yang pada akhirnya mobil tersebut terpental menabrak mobil lain yang terparkir di pinggir jalan. Seketika keadaan tiba-tiba menjadi hening, hanya tangisan bayi mereka yang menangis di kursi belakang memecah keheningan. "17 tahun sudah berlalu semenjak tragedi kecelakaan tersebut. Beberapa orang yang mendengar atau melihat kejadian tersebut menganggap itu adalah kecelakaan biasa dan melupakannya. Di sebuah hotel mewah, tepatnya di sebuah kamar hotel tersebut, terlihat 3 orang wanita setengah baya yang sedang berbincang-bincang hangat sambil menyeruput segelas wine di tangan mereka. Yang bergaun merah bernama Katie, yang diperankan oleh artis cantik dan seksi Gina Holden. Sementara wanita yang lain adalah teman Katie yang ikut bersamanya berlibur untuk merayakan kenaikan jabatan Katie sebagai kepala sekolah. Mereka ini adalah guru-guru di sebuah sekolah menengah atas atau SMA. Terlihat salah satu dari mereka merasa kepanasan di dalam ruangan kamar, karena tentu saja semenjak mereka masuk ke dalam kamar tersebut, tampaknya AC belum nyalakan. Akhirnya, mereka memanggil petugas hotel untuk memperbaiki AC di kamar mereka. Tak berapa lama setelah itu, masuklah seorang pria muda memakai kaos berwarna merah. Pria muda tersebut bernama Ian Johnson, yang diperankan oleh Michelle Hawke dalam film ini. Ian adalah seorang bellboy hotel yang disuruh untuk memperbaiki keluhan AC dari kamar ketiga wanita ini. Di sana, Ian memeriksa AC yang ada di dalam kamar, yang ternyata memang belum dihidupkan. 2 dari 3 wanita tersebut tampaknya agak sedikit genit. Sesekali mereka menggoda Ian karena Ian terlihat sangat muda dan membuat 2 wanita tersebut bersemangat. Sementara Katie terlihat sedikit kalem dan terlihat malu-malu menatap Ian yang dianggap hanyalah anak remaja yang seumuran dengan putrinya. Singkat cerita, sebelum tidur, Katie beranjak menuju kolam renang untuk menyegarkan badannya, sementara kedua temannya memilih untuk tidur duluan.
Di sana ketika sedang duduk santai di pinggir kolam, tiba-tiba muncul Ian. Katie sedikit kaget dengan kemunculan Ian yang datang secara tiba-tiba. Ian mengajak Katie untuk berenang bersamanya. Namun, Katie menolak. Ketika Ian sudah berada dalam air, Katie merasa aneh dengan Ian yang berada di bawah tengah mengapung layaknya seperti orang yang sudah tenggelam. Katie yang penasaran bercampur rasa takut, akhirnya turun ke air dan berusaha menggapai Ian yang ia anggap sudah tenggelam. Namun secara spontan Ian naik ke permukaan dan tertawa melihat ekspresi ibu muda tersebut yang begitu ketakutan. Ia meminta maaf pada Katie dan mengatakan ia sudah biasa berenang dengan cara melayang di dalam air, yang tentu saja itu dapat membuatnya rileks. Sesaat suasana di antara mereka menjadi sangat canggung. Katie mulai merasakan gejolak-gejolak asmara yang menggelitik di sekujur tubuhnya. Namun ia sadar pria di sampingnya hanyalah remaja yang usianya sangat jauh dengannya. Katie pun pamit sebelum kejadian yang tidak terkendali terjadi pada mereka. Namun karena Ian seorang anak muda yang tergolong mempunyai kepiawaian dalam merayu wanita, akhirnya Katie pun tergoda dengan ajakan Ian. Awalnya mereka hanya minum bersama di kamar Katie. Kemudian berlanjut di mana Ian mulai berani mendekati Katie dan mencoba mencumbunya. Namun Katie menolaknya. Ian yang mempunyai sejuta jurus untuk menaklukkan Katie, akhirnya layaknya sapi yang dicucuk hidungnya, Katie terhipnotis dengan rayuan Ian. Dan memang saat itu Katie sudah sangat terhanyut dan membutuhkan belayan seorang pria, yang mana Katie telah bercerai dengan suaminya dikarenakan rumah tangga mereka yang kurang harmonis. Kemudian dua insan yang sedang bergejolak tersebut melakukan hubungan sesaat layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Namun tanpa sepengetahuan Katie, Ian diam-diam merekam kegiatan mereka tersebut dengan menggunakan ponselnya. Keesokan paginya Katie pun terbangun dari tidurnya. Di sana, Ian sudah tidak ada lagi di kamar. Katie yang sadar akan kejadian tadi malam sama sekali tidak merasa bersalah. Ia malah menganggap hal itu adalah hanya hubungan nafsu sesaat yang tidak akan pernah terjadi lagi. Sementara itu Ian berada di sebuah lahan parkir. Ternyata ia bukanlah seorang bellboy yang bekerja di hotel tersebut, melainkan menyamar menjadi bellboy untuk mendekati Katie. Singkat cerita, liburan Katie dan kedua temannya pun selesai. Sesampai di rumah, Katie bertemu dengan anak gadisnya yang bernama Bri, diperankan oleh gadis cantik Jessica Belkin. Bri menyambut kepulangan sang ibu dengan sejuta penasaran, di mana Bri merasakan kalau sang ibu agak sedikit berbeda dari biasanya. Sementara Ian memasuki rumahnya, dan di ruang tamu ada seorang pria tua, dan pria tua itu adalah ayah tiri Ian. Ian tidak suka dengan ayah tirinya tersebut, di mana ayah tirinya berprofesi sebagai pengedar obat-obatan terlarang dan sering bersikap kasar pada ibunya. Di kamar, Ian menjumpai ibunya yang sudah lama stres akibat kepergian suaminya karena kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Ian sangat menyayangi ibunya. Ia berharap ibunya akan bahagia selamanya walaupun sang ayah kandung sudah tidak lagi bersama mereka. Awal yang baru dan karir yang baru buat Katie sebagai kepala sekolah, di mana putrinya juga memasuki sekolah tahun ajaran baru. Di halaman sekolah, Katie tiba-tiba terkaget dengan kemunculan Ian yang memasuki gedung sekolah. Sejenak Katie terdiam dengan apa yang baru saja ia lihat. Namun lamunannya terhenti, di mana Ian sudah tidak terlihat lagi di sana. Katie menganggap ia hanya berhalusinasi dengan apa yang baru saja terjadi. Di dalam kelas barunya, Bri memasuki ruangan, dan ia memilih kursi paling belakang. Setelah semua murid-murid duduk dengan rapih, pelajaran pun dimulai. Namun baru saja beberapa menit guru mereka mengajarkan pelajarannya kepada para murid, tiba-tiba Ian masuk ke dalam kelas. Di sana, Ian melihat Bri dan begitu pula dengan Bri. Ian duduk di samping Bri dan berkenalan dengannya. Semenjak perkenalan di dalam kelas itu, Ian semakin sering mendekati Bri dan terlihat sangat perhatian padanya, sehingga membuat Bri merasa nyaman jika ada Ian bersamanya. Bahkan Bri saking senangnya menceritakan kedekatannya dengan Ian pada sang ibu. Katie yang melihat putrinya merasa bahagia, dengan hal itu juga ikut berasa bahagia. Walaupun sebenarnya Katie tidak tahu siapa sebenarnya sosok pria yang sangat baik terhadap putri sematawayangnya tersebut. Namun beberapa saat kebahagiaan yang dirasakan Katie berubah menjadi kegelisahan yang menakutkan baginya. Bagaimana Katie tidak merasa khawatir? Katie tiba-tiba menerima sebuah pesan bergambar dari seseorang, yang mana gambar tersebut adalah foto pakaian dalamnya yang ia gunakan di hotel ketika melakukan hubungan gelap dengan seorang anak muda yang bernama Ian. Scene film berganti di mana di sebuah ruangan kelas, Katie tengah berbicara dengan seorang guru.
Setelah berbicara dengan guru tersebut, tiba-tiba Katie melihat seorang murid yang masuk ke dalam kelas bersama dengan anak-anak lain yang masuk untuk mengikuti pelajaran. Namun betapa kagetnya Katie karena pria tersebut tak lain dan tak bukan adalah sosok Ian Johnson, pria muda yang pernah bercinta dengannya di sebuah hotel pada malam itu. Di sana Ian duduk di sebelah Bree sembari tersenyum jahil pada Katie yang begitu was-was dengan apa yang ia lihat. Singkat cerita, Katie pun mulai menyelidiki asal-usul Ian dengan bertanya dengan guru-guru yang lain. Dan Katie juga mencari data-data tentang Ian di file riwayat anak-anak sekolah. Para guru bahkan juga seorang polisi yang ditugaskan di sekolah tersebut mengatakan kepada Katie bahwa ia adalah anak pindahan dari sekolah lain yang tengah bermasalah dengan perilakunya. Ia bahkan dikeluarkan dari sekolahnya yang lama karena memecahkan kaca jendela menggunakan kursi sekolah. Hal tersebut membuat Katie semakin khawatir dengan apa yang ia alami. Ia merasa bingung dengan semua ini. Dalam hati ia bertanya, apakah ini sebuah kebetulan atau memang disengaja oleh Ian untuk bertemu dengannya di sekolah itu. Hal itu semakin membuat Katie khawatir ketika ia tahu pria yang selama ini diceritakan oleh Bree adalah Ian. Di mana suatu ketika tanpa sengaja, Katie melihat Ian sedang berduaan mengobrol bersama dengan putrinya di halaman sekolah. Katie pun kemudian mendatangi mereka berdua dan mengajak Bree untuk pulang. Bree memperkenalkan Ian kepada sang ibu. Katie yang tidak ingin keluarganya diusik oleh Ian, akhirnya dengan nada yang kurang ramah berpamitan kepada Ian untuk membawa putrinya pulang. Di dalam mobil, Bree terlihat kesal kepada Katie karena salah satu pria yang sangat perhatian padanya malah dilarang oleh Katie untuk bergaul dengannya. Sementara itu, Ian mengunjungi ibunya yang semakin lama terlihat kurus, tersiksa dengan masa lalunya. Ian kemudian memperlihatkan sebuah foto wanita kepada sang ibu, di mana foto itu adalah foto Katie Sullivan, di mana Katie ternyata adalah selingkuhan almarhum ayahnya di masa lalu, dan kenangan pahit itu kembali merasuki jiwa ibunya. Katie dianggap sebagai dalang dari semua penderitaan yang dialami oleh sang ibu, hingga mengalami gangguan tekanan jiwa sampai saat ini. Dan Ian berjanji pada sang ibu untuk membalaskan dendamnya pada wanita yang bernama Katie Sullivan. Takut apa yang terjadi dengan anaknya, akhirnya Katie menyuruh mantan suaminya atau ayah kandung Bree untuk mengajak Bree keluar makan malam bersama. Sementara Katie menghubungi temannya untuk datang ke rumah dan menceritakan apa sebenarnya yang ia alami semenjak peristiwa liburan di hotel beberapa waktu yang lalu. Di sebuah restoran, Bree dan ayahnya tengah makan bersama. Di sana, Bree banyak bercerita dengan ayahnya. Di tengah perbincangan Bree dengan sang ayah, tiba-tiba Ian muncul dari ruangan lain dan Bree meminta izin kepada ayahnya dengan berpura-pura pergi ke toilet. Padahal di sana ia bertemu dengan Ian. Sang ayah yang merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik putrinya membuat sang ayah menyusul Bree ke sana, dan ia pun melihat Bree tengah mengobrol dengan seorang pria muda. Kemudian Ian dan ayahnya Bree berkenalan satu sama lain, di mana Ian mengatakan kalau dia adalah teman Bree di sekolah. Sesaat kemudian sang ayah mengajak Bree untuk kembali memasuki ruangan tempat mereka makan. Sepulangnya mereka dari restoran tersebut, sang ayah berpamitan dengan mantan istrinya. Namun ia mengingat sesuatu tentang Ian yang ia lihat mengobrol dengan putri mereka di restoran. Betapa kagetnya Katie mendengar hal tersebut. Namun Katie mencoba meyakinkan mantan suaminya bahwa Ian adalah seorang anak yang tidak baik untuk putri mereka. Di suatu malam Katie merencanakan sesuatu. Ia mengambil sebuah pisau dan keluar rumah menuju ke sekolah. Di sana, di tengah malam yang sangat gelap, Katie mengendap-endap masuk ke dalam gedung sekolah dan memasuki sebuah ruangan loker para siswa. Ia membuka sebuah loker. Loker tersebut adalah milik Ian. Katie pun memasukkan sebuah pisau ke dalam loker tersebut yang telah ia bawa dari rumah, kemudian kembali menutupnya. Keesokan harinya, kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal seperti biasanya. Tak berapa lama masuk seorang polisi yang bertugas di sekolah memanggil Ian untuk segera menghadap ke sebuah ruangan loker. Di sana, Ian diinterogasi dengan ditemukannya sebuah pisau di loker miliknya. Ian merasa marah dengan hal itu. Ia merasa tidak menyimpan pisau di loker miliknya. Ya tentu saja Katie yang melakukan semuanya. Semua itu ia lakukan agar putrinya melihat sosok Ian sebagai anak yang tidak baik. Dan dengan demikian, ia mau menjauhi Ian.
Katie sebagai kepala sekolah membawa Ian ke ruangannya. Di sana, Katie mengancam Ian agar tidak mendekati putrinya lagi. Namun hal tersebut semakin membuat Ian marah dan malah mengancam balik Katie dengan memperlihatkan video rekaman percintaan terlarang mereka di hotel beberapa waktu yang lalu. You recorded it? What's wrong with you? Ian mengancam Katie agar memberikan sejumlah uang untuk tebusan video tersebut. Jika Katie menolak, maka video itu akan ia sebarkan. Tidak terima dengan itu, Katie menyuruh polisi untuk membawa Ian keluar dari sekolah itu dan Ian dipecat. Ian masuk ke dalam mobilnya dan pulang ke rumahnya dengan perasaan yang tidak karu-karuan dalam hatinya. Sesampainya di rumah, Ian melihat ayah tirinya baru saja memukul ibunya. Di tengah pikirannya yang sedang kacau ditambah dengan perilaku ayah tirinya yang kerap memukul sang ibu, membuat Ian kehilangan kendali. Ian mengambil sebuah pisau dapur dan menikam sang ayah tiri tepat di bagian belakang. Tak puas dengan itu, Ian mengambil sebuah tongkat baseball miliknya dan menghantamkan tongkat tersebut secara bertubi-tubi ke wajah ayah tirinya hingga tewas seketika. Namun siapa sangka kejadian itu dilihat oleh seorang gadis teman sekelasnya Ian yang ternyata membuntuti Ian ketika Ian pulang dari sekolah menuju rumah. Gadis itu memang sudah lama menyukai Ian, sehingga saat dia tahu Ian dipecat dari sekolah, gadis tersebut berniat membuntutinya. Sadar perbuatannya diketahui oleh gadis tersebut, ia pun mengancam untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Jika tidak, gadis itu akan mendapatkan balasannya. Keesokan paginya, aktivitas sekolah berjalan seperti biasanya. Di tengah keramaian koridor sekolah, Bri berjalan menuju ruangan kelasnya. Namun tiba-tiba Ian muncul dan bertemu dengan Bri. Di sana, Ian mengajak Bri pergi ke sebuah kafe dengan menggunakan mobilnya. Saat mereka pergi, salah satu teman mereka yang pernah membuntuti Ian hingga ke rumahnya sempat melihat Ian dan Bri pergi bersama. Sementara Katie mulai merasa was-was dengan putrinya yang sejak dari tadi pagi belum memasuki area sekolah. Katie pun mulai bertanya pada wali kelas Bri apakah melihat Bri masuk ke dalam kelas. Namun sangat disayangkan guru tersebut tidak melihat Bri sama sekali memasuki kelas. Di tengah Katie yang sedang bingung, tiba-tiba seorang gadis memberanikan diri mengatakan kalau dia sempat melihat Ian dan Bri pergi bersama keluar sekolah. Tanpa membuang-buang waktu, Katie pun langsung menghubungi Ian yang sedang berada di dalam kafe bersama dengan putrinya. Di telepon, Ian mengancam Katie untuk menyediakan sejumlah uang untuk penebusan putrinya. Jika tidak, keselamatan Bri yang menjadi ancamannya. Sampai di sini sebenarnya Katie masih belum tahu apa sebenarnya motif dari kejahatan yang dilakukan oleh Ian kepadanya. Katie menganggap itu hanyalah ancaman semata dari Ian karena terlalu terobsesi terhadapnya. Ian kembali mengajak Bri masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobilnya tersebut ke sebuah tempat yang sudah ia rencanakan. Di tengah perjalanan, Bri mulai merasakan keanehan dengan gerak-gerik Ian yang terlihat sedikit mulai kasar. Bri pun bertanya kepada Ian kemana sebenarnya ia akan dibawa. Akhirnya, Ian menceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi kepada Bri, di mana sebelumnya ia pernah bertemu dengan ibunya Bri di sebuah hotel dan melakukan hubungan terlarang. Namun semua itu sengaja ia lakukan untuk menjebak ibunya Bri, yang kemudian berlanjut dengan sengaja pindah sekolah hanya untuk bertemu dengan Bri dan ibunya. Di sana mereka memasuki bangunan tua. Ternyata rumah itu dulu adalah bekas rumah Ian bersama dengan keluarganya semasa ayahnya masih hidup. Dan tentunya Ian masih bayi saat itu. Ian menyuruh Bri masuk ke dalam, namun Bri menolaknya dan memukul Ian hingga Ian terjatuh. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Bri. Ia pun berlari dan bersembunyi menyusuri lorong-lorong rumah tersebut. Namun, karena persembunyiannya diketahui oleh Ian, Bri mencoba kembali untuk berlari. Namun sayangnya, jalan di depannya buntu dan ia berhenti, kemudian pasrah pada Ian. Sementara itu Katie berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Ian bersama dengan seorang temannya. Katie menyuruh temannya tersebut untuk mengambil polisi jika ia sudah berada di dalam. Katie pun keluar dari mobil dengan membawa sejumlah uang sesuai yang diminta oleh Ian sebagai uang tebusan. Ketika sudah berada di atas di dalam bangunan tersebut, Katie melihat Ian dan Bri di sana. Saat itu juga Ian menyampaikan kepada Katie apa yang sebenarnya terjadi, di mana ia melakukan ini semua karena ingin membalaskan dendamnya. Ian menyuruh Katie mengingat-ingat kejadian kecelakaan 17 tahun yang lalu. Seorang pria bernama Felix Johnson tewas di dalam mobil bersama istrinya yang dinyatakan mengalami gangguan jiwa semenjak kejadian itu. Dan seorang bayi yang berada dalam mobil tersebut bersama dengan mereka. Dan bayi tersebut adalah dirinya.
Ian Derek Johnson. Mendengar hal itu membuat Katie shock mengetahuinya, dan ia baru sadar ternyata inilah semua alasan mengapa Ian melakukannya. Bri yang mendengar apa yang dikatakan sang ibu awalnya membuat Bri kecewa, namun karena sang ibu sudah jujur, terlebih-lebih mengatakan kepada Bri alasan ia dan ayahnya bercerai karena telah berselingkuh dengan ayahnya Ian. Kemudian Ian pun mengarahkan senjata yang sedari tadi ia bawa dan diarahkannya ke wajah Bri. Katie yang sadar dengan ancaman dilakukan Ian kepada putrinya mencoba maju untuk menepis tangan Ian yang sedang memegang senjata. Namun karena Ian mencoba mengelak dari Katie, tanpa sadar Katie setengah mendorong badan Ian dan mereka jatuh ke bawah bersama-sama dengan posisi badan Ian ditimpa oleh Katie, dan Ian pun dinyatakan tewas saat itu. Sementara ibunya Ian menunggu kepulangan anaknya yang entah kapan pulangnya, dan film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih buat kalian yang menanti-nanti video dari channel Kevin Bird. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Saya pamit dan bye.